Bab 1151. Tak heran, wajah wanita tua itu berubah muram ketika mendengar kata-kata Xiang Shaoyun. Imam besar itu adalah seorang maha suci. Bahkan Raja Naga mereka pun telah mengalah. Apalagi yang bisa dia katakan. Tetapi karena ini masih sangat memalukan, dia menatap Raja Naga dan menunggu keputusannya. Bayar saja. Lagi pula itu tidak seberapa. Di masa depan, semua orang akan mengurus urusan mereka sendiri, kata Raja Naga. Dengan itu, wanita tua dan Jin Junyi dengan berat hati membayar 20 juta kristal spiritual tingkat tinggi sebelum pergi bersama orang-orang dari perkumpulan naga. Namun Xiang Shaoyun memanggil mereka lagi, tidak perlu terburu-buru. Aku perlu bicara dengan kalian tentang sesuatu. Jangan berlebihan, peringatkan Raja Naga dengan nada tidak senang. Tidak, kau salah paham. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu. Aku punya teman lama di antara kaummu. Aku berharap bisa mengobrol dengannya. Jangan khawatir, kami bukan musuh, jadi aku tidak akan mempersulitnya, kata Xiang Shaoyun jujur. Siapa? Tanya Raja Naga. Xiang Shaoyun menunjuk seorang pemuda dan berkata, Chen Zilong. Pemuda itu melangkah keluar dengan senyum tak berdaya dan berkata, lama tak kusangka, Xiang Shaoyun. Aku tak pernah menyangka kau sebenarnya adalah ketua sekte muda sekte Ziling. Aku benar-benar telah bersikap tidak sopan di masa lalu. Ketika Raja Naga menatap Chen Zilong dan menyadari bahwa dia hanyalah seorang kaisar, dia berhenti peduli. Dia memerintahkan semua orang untuk pergi, meninggalkan Chen Zilong. Yang lain kini memandang Chen Zilong dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka sekarang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Saat Chen Zilong menatap teman-teman sekelasnya yang pergi, perasaannya menjadi rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih keras setelah bergabung dengan perkumpulan naga. Dia telah mendapatkan dukungan dari para tetua perkumpulan dan bahkan diterima sebagai murid terakhir dari seorang tetua tertentu. Namun, para putra mahkota dari perkumpulan naga sangat berprasangka buruk terhadapnya. Bahkan ketika ia kemudian menjadi putra mahkota sendiri, ia tetap menjalani kehidupan yang sulit di perkumpulan naga karena kurangnya koneksi. Dia mungkin terlihat mengesankan sebagai putra mahkota, tetapi hanya dia yang tahu kepahitan hidupnya. Dengan Xiang Shaoyun yang secara terbuka mengakui bahwa mereka saling mengenal, dia berada dalam posisi sulit. Perkumpulan naga hanya akan mulai mencurigai bahwa dia adalah seorang mata-mata. Sejujurnya, Xiang Shaoyun tidak benar-benar mencoba merencanakan sesuatu. Dia hanya ingin mengobrol santai dengan Chen Zilong karena sudah lama mereka tidak bertemu. Baru ketika dia menyadari ketidaknyamanan Chen Zilong, dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Tetapi karena itu sudah terjadi, dia hanya bisa mengikuti apapun yang akan terjadi selanjutnya. Chen Zilong, mengapa kau tidak datang menjadi tamu di sekte Zilingku, tawar Xiang Shaoyun. Setelah bertahun-tahun lamanya, Chen Zilong kini menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 2. Mencapai level seperti itu di usianya menunjukkan bahwa bakatnya setara dengan para jenius di keempat akademi. Dia hanya kurang beruntung karena gagal masuk ke salah satu dari 4 akademi. Saat mereka berdua bertemu, Chen Zilong masih berada di alam langit. Untuk mencapai alam kenaikan naga dalam 7 tahun, kecepatan kemajuannya sangat mengagumkan. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ayo pergi, kata Chen Zilong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apapun untuk mengubah pendapat perkumpulan naga tentang dirinya, jadi dia setuju. Dia juga ingin mengobrol santai dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengangguk. Kemudian dia meminta si bocah tua untuk membantu memantau mundurnya perkumpulan naga jika mereka mencoba melakukan tipu daya. Si bocah tua sangat kooperatif dan segera mengejar mereka. Adapun yang lainnya, mereka semua dikirim kembali ke sekte. Beberapa ditugaskan untuk mengumumkan di kota Ziling bahwa mereka telah berhasil memukul mundur invasi perkumpulan naga. Akibatnya, moral di kota Ziling dan sekte Ziling meningkat pesat. Setelah beberapa cobaan, sekte Ziling akhirnya memperoleh pijakan yang relatif stabil. Perlawanan terhadap perkumpulan naga mungkin telah memberi mereka periode pertumbuhan yang damai. Seluruh kota Ziling mulai merayakan dan menyambut datangnya perdamaian, sesuatu yang sangat langka. Datangnya perdamaian ini menandakan bahwa kota tersebut akan memasuki tahap pertumbuhan baru. Xiang Shaoyun kembali ke sekte bersama kepala pendeta, Chen Zilong, dan yang lainnya. Sebuah pesta diadakan untuk menyambut kepala pendeta dan Chen Zilong. Selain itu, kemenangan sekte atas perkumpulan naga juga dirayakan. Setelah pesta usai, Xiang Shaoyun secara pribadi mengatur akomodasi para malaikat. Kemudian, ia juga menyiapkan akomodasi untuk Chen Zilong. Di antara imam besar dan Chen Zilong, ia tentu perlu lebih memprioritaskan imam besar. Ia juga perlu berbicara dengan para malaikat tentang rencana mereka sebelumnya. Imam besar pada dasarnya adalah pelindung para malaikat. Dengan kedatangannya secara pribadi, orang bisa melihat betapa tingginya pendapatnya tentang Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dan pendeta tinggi pergi ke punggung gunung yang tak berpenghuni. Di sana,
mereka berdiri menghadap pemandangan malam dan angin sepoi-sepoi, tegak seperti pohon pinus. Imam besar, terima kasih telah datang tepat waktu. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi tanpamu, kata Xiang Shaoyun dengan penuh rasa terima kasih. Imam besar itu menjawab, aku sebenarnya ingin tiba lebih cepat. Namun, aku hanya bisa pergi tanpa khawatir setelah menyelesaikan urusan rasku. Setelah kau meninggalkan Akademi Naga Phoenix, aku memutuskan hubungan kita dengan akademi tersebut. Kata-katanya hanya menambah tekanan pada pundak Xiang Shaoyun. Awalnya, para malaikat dan Akademi Naga Phoenix memiliki hubungan saling membantu. Sekarang setelah para malaikat memutuskan hubungan tersebut, hal itu hanya menunjukkan betapa pentingnya Xiang Shaoyun bagi pendeta tinggi itu. Imam besar, apakah ini sepadan? Tanya Xiang Shaoyun. Aku juga sempat berpikir begitu, tapi setelah melihatmu, aku rasa ini benar-benar sepadan, kata imam besar itu dengan tegas. Xiang Shaoyun hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Kecepatan perkembangannya sangat mencengangkan. Setelah 100 tahun, seberapa kuatkah dia nantinya? Menatap mata penuh harap sang imam besar, Xiang Shaoyun berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan mengecewakan harapanmu, imam besar. Kau tidak akan menyesali pilihanmu. Dia menyadari bahwa dia memikul beban menjaga bukan hanya sekte Ziling tetapi juga para malaikat. Tanggung jawabnya semakin berat. Namun, jika ia jujur, ia tidak keberatan memikul semua tanggung jawab. Terlepas dari apakah ia melakukannya untuk membalas kebaikan yang telah mereka tunjukkan kepadanya atau untuk mendapatkan bantuan dalam mencapai tujuannya, ia akan lebih dari bersedia untuk melindungi mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Baguslah kau mengetahuinya. Tak seorang pun dari kita tahu masa depan, kata imam besar itu. Pudi memberitahuku tentang formasi teleportasi yang kau usulkan. Itu ide yang bagus, tapi tidak akan mudah. Kedua tempat kita terlalu jauh satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan agar hal itu terjadi? Tanya Xiang Shaoyun. Imam besar itu menjawab dengan tegas, hanya seorang Grandmaster formasi alam suci yang dapat membuat formasi teleportasi. Selain itu, Grandmaster tersebut membutuhkan bantuan beberapa orang suci. Kita tidak kekurangan orang suci, tetapi seorang Grandmaster formasi alam suci sulit ditemukan. Kita juga membutuhkan banyak material. Ini hanya bisa menjadi rencana jangka panjang. Untuk saat ini, akan sulit bagi kita untuk memenuhi semua persyaratannya. Bab 1152. Hanya seseorang yang telah memahami kekuatan ruang yang mampu menciptakan formasi teleportasi. Formasi teleportasi kecil yang didukung oleh formasi besar lainnya juga dapat digunakan untuk menembus ruang dan membangun koneksi antara dua tempat. Xiang Shaoyun dan kepala pendeta ingin membangun formasi teleportasi yang menghubungkan sekte Ziling dan para malaikat. Jarak antara kedua lokasi tersebut sangat jauh. Hal itu membutuhkan formasi tingkat tinggi dan sejumlah besar material. Tak satu pun dari persyaratan untuk membangun formasi teleportasi dapat dipenuhi dengan mudah. Sebagai contoh, seorang Grandmaster formasi alam suci sangat sulit ditemukan di organisasi tingkat 7. Umumnya, seseorang hanya dapat ditemukan di antara organisasi tingkat 8. Selain itu, seseorang perlu membayar harga yang sangat tinggi untuk mengundang seorang Grandmaster formasi alam suci untuk pekerjaan tersebut. Dengan kondisi keuangan sekte Ziling saat ini, mereka tidak mampu mempekerjakan seorang Grandmaster formasi alam suci. Perlu diingat bahwa bahkan setelah menemukan seorang Grandmaster formasi, seseorang masih perlu mengumpulkan banyak material langka. Dari semua material yang dibutuhkan, batu spasial adalah yang paling langka dan paling berharga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seseorang mungkin tidak dapat membelinya bahkan dengan kristal spiritual. Dan untuk membangun koneksi yang melintasi jarak yang begitu jauh, dibutuhkan sejumlah besar batu spasial. Xiang Shaoyun mengerutkan kening saat memikirkan semua persyaratan yang perlu dia penuhi. Jangan khawatir. Tunggu saja beberapa dekade lagi dan kamu sendiri akan menjadi seorang santo. Pada saat itu, kumpulkan cukup bahan dan akan mudah untuk menghubungkan kedua tempat itu, hibur sang imam besar. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum bertanya, jika kita bisa menemukan seorang Grandmaster alam suci, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan formasi ini? Mendapatkan Grandmaster alam suci pada dasarnya sama dengan menyelesaikan setengah pekerjaan. Kemudian, kita hanya perlu mengumpulkan material. Tentu saja, material itu juga tidak mudah dikumpulkan. Kami para malaikat memiliki beberapa material, tetapi saya ragu itu cukup. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan, kita harus menunggu daftar dari Grandmaster. Anda sangat perhatian, Imam Besar. Saya akan menanganinya dan mencoba menyusun formasi secepat mungkin, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan tegas. Kita tidak bisa terburu-buru dalam hal seperti ini. Aku akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku, kata Imam Besar itu. Dengan janji itu, Xiang Shaoyun akhirnya bisa tenang. Kemudian dia menyuruh kepala pendeta untuk beristirahat.
Mereka akan berbicara lebih lanjut di hari lain. Dia kemudian langsung pergi ke kediaman Chen Zilong. Saat itu, Chen Zilong sedang minum sendirian di halaman, tampak agak murung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah meninggalkan Anda sendirian, tamu yang terhormat, kata Xiang Shaoyun dengan perasaan bersalah. Bagaimana mungkin saya menjadi tamu terhormat? Paling-paling, saya hanya teman lama, kata Chen Zilong sambil tersenyum mengejek diri sendiri. Saat mereka masih berada di paviliun batas awan, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Meskipun begitu, kemampuan bertarung Xiang Shaoyun pun sebanding dengannya. Setelah bertahun-tahun, Xiang Shaoyun telah jauh melampauinya dalam kultivasi dan bahkan telah menjadi seorang pemimpin sekte muda. Ia merasa sulit menerima perbedaan antara keduanya. Ketika ia meninggalkan paviliun batas awan untuk bergabung dengan perkumpulan naga, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ia tidak lebih buruk dari Xiang Shaoyun, bahkan mungkin lebih baik. Setelah memasuki alam kenaikan naga, dia kembali ke paviliun tepi awan untuk memamerkan tingkat kultivasinya yang baru. Sayangnya, ketika dia kembali, Xiang Shaoyun sudah lama pergi. Sebagai teman lama, Anda juga merupakan tamu yang terhormat. Sudah lama kita tidak bertemu. Anda telah maju cukup pesat dalam kultivasi, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Apapun situasi saat ini, kala itu, dia sangat menghargai Chen Zilong. Dia berpendapat bahwa Chen Zilong adalah orang yang baik. Karena itu, ketika dia melihat Chen Zilong, dia tidak bisa menahan diri untuk memanggilnya. Aku berusaha melampauimu dan mendekati adikmu. Tapi sekarang aku menyadari jarak di antara kita malah semakin jauh. Jujur saja, ini cukup menyedihkan, kata Chen Zilong sambil menghela napas. Dengan sedih, ia menyesap minumannya. Seperti Xia Liuhui, saat pertama kali melihat Ye Chaomu, dia benar-benar terpesona. Dia bersumpah suatu hari nanti akan melampaui Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu, menjadikannya wanitanya. Namun sekarang, sedikit kepercayaan diri yang dimilikinya hancur oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun. Perlu diketahui bahwa dulunya dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Sekarang, tingkat kultivasinya lebih rendah. Jadi itu yang selama ini kau rencanakan, kata Xiang Shaoyun. Sekarang Ye Chaomu adalah wanitanya, dia jelas tidak ingin pria lain memikirkan wanita itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Sejak bertemu dengannya, aku tak bisa melupakannya. Tapi aku tahu jarak di antara kami terlalu besar. Aku telah berlatih keras agar suatu hari nanti bisa menjadi tandingan yang sepadan untuknya. Jadi, di mana dia sekarang? Tanya Chen Zilong dengan tatapan penuh kerinduan. Xiang Shaoyun menjawab, dia tidak ada di sini. Tapi kau benar-benar bukan tandingan yang cocok untuknya. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dariku. Xiang Shaoyun telah memutuskan bahwa dia harus benar-benar membuat Chen Zilong menyerah. Chen Zilong tersenyum getir dan berkata, aku sudah tahu. Dia bukan wanita biasa. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras lagi jika ingin menyamai prestasinya. Bekerja keras itu bagus, tapi dia sudah punya pacar. Lupakan saja dia, kata Xiang Shaoyun dengan nada lebih serius. Apakah kau mengundangku menginap hanya agar kau bisa menghancurkan kepercayaan diriku? Tanya Chen Zilong dengan muram. Xiang Shaoyun mengubah nada bicaranya dan berkata, tentu saja tidak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, jadi aku ingin mengobrol panjang lebar denganmu. Aku khawatir aku mungkin telah menimbulkan masalah bagimu dengan melakukan hal itu. Bukan apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan masalah, kata Chen Zilong acuh tak acuh. Ketika Xiang Shaoyun melihat tatapan tak berdaya dan putus asa di mata Chen Zilong, dia berkata, sepertinya kau memang tidak bahagia di perkumpulan naga. Sebaiknya kau bergabung dengan Sekte Ziling. Aku bisa membantumu mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Inilah tujuan sebenarnya Xiang Shaoyun. Dia ingin merekrut Chen Zilong. Chen Zilong adalah seseorang dengan teknik senjata kilin dan darah kilin mengalir di nadinya. Bakat kultivasinya sangat tinggi. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Hal itu terbukti dari fakta bahwa dia sudah berada di alam kenaikan naga pada usianya. Jika seseorang seperti Chen Zilong tetap berada di perkumpulan naga, dia mungkin akan tumbuh menjadi lawan yang tangguh. Chen Zilong menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kau begitu mengagumiku? Atau kau hanya ingin menjadikanku bawahan agar kau bisa merasa puas dengan dirimu sendiri? Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, haha, aku memang sangat menghargaimu. Aku tidak akan memperlakukanmu sebagai bawahan. Kau adalah saudaraku. Bagaimana menurutmu? Hehe, kau bukan sekadar pemimpin sekte muda biasa. Bahkan kata-kata rekrutmenmu pun sangat memikat. Orang lain pasti akan mengembangkan pengabdian yang kuat padamu setelah mendengar kata-katamu, kata Chen Zilong sambil mencibir. Kau pikir aku kurang tulus? Tanya Xiang Shaoyun. Jangan bicara soal ketulusan. Mari kita bicara soal apa yang bisa kau lakukan.
Bisakah kau benar-benar memberiku lebih banyak sumber daya untuk membantuku berkembang? Tanya Chen Zilong, matanya menyala penuh ambisi. Tentu saja. Yang kita butuhkan sekarang adalah tenaga kerja. Seseorang yang berbakat sepertimu pasti akan mendapat bantuan besar dari kami, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Bab 1153. Chen Zilong adalah orang yang ambisius. Ia lahir di klan Chen, sebuah organisasi yang setara dengan paviliun batas awan. Karena itu, ia selalu memiliki harga diri. Selain itu, ia juga memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Karena itulah, ia telah menetapkan tujuannya untuk mengejar kekuatan tertinggi sejak usia muda. Setelah bergabung dengan perkumpulan naga, ia menerima dukungan yang cukup besar. Namun, dukungan yang diterimanya masih belum sebanding dengan para pangeran mahkota yang memiliki fondasi kuat. Banyak faksi yang berprasangka buruk terhadapnya, dan ia pasti sudah lumpuh sejak lama jika ia tidak cukup cakap. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu putra mahkota perkumpulan naga, tetapi ia tetap tidak menerima dukungan yang pantas ia dapatkan. Ia sudah lama merasa tidak puas dengan perkumpulan naga. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa ia akan tergoda oleh tawaran Xiang Shaoyun setelah melihat latar belakang Xiang Shaoyun yang kuat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi bawahan Xiang Shaoyun setelah menyetujui tawaran itu, yang mungkin akan melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Namun, seorang pria sejati juga harus menyadari kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jika dia bisa mengejar atau bahkan melampaui Xiang Shaoyun di masa depan, semua rasa malu itu akan terhapus. Tawaran Xiang Shaoyun berhasil memikatnya. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan. Aku tertarik, tapi aku tidak bisa melakukannya. Klan Chen kami masih beroperasi di wilayah perkumpulan naga. Jika aku berkhianat kepada mereka, aku akan menjadi pemberontak, dan klan Chen ku akan dimusnahkan, kata Chen Zilong setelah menekan ambisi hatinya. Xiang Shaoyun menjawab, jika kau bisa meyakinkan klanmu, aku akan mengizinkan mereka pindah ke sini. Itu ide bagus, tapi tidak mudah untuk begitu saja meninggalkan rumah kita, kata Chen Zilong sambil menghela napas. Xiang Shaoyun merasa tidak pantas untuk terus mendesak, jadi dia mengeluarkan 2 botol minuman keras dan berkata, mari kita hentikan pembicaraan ini. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin kita menjadi musuh. Ayo, minumlah. Benar. Lagi pula aku bahkan tidak akan berani menjadikanmu yang sekarang sebagai musuhku, kata Chen Zilong. Dia menerima guci minuman keras itu, bersulang untuk Xiang Shaoyun, dan meneguknya. Keduanya minum dan mengobrol santai di halaman. Alih-alih membicarakan topik yang sama, mereka membicarakan topik-topik yang benar-benar acak, bertingkah seperti teman lama yang telah lama berpisah. Seluruh suasana terasa harmonis dan tenang. Mereka mengobrol hingga fajar menyingsing. Obrolan sepanjang malam telah memperdalam persahabatan mereka. Tanpa mereka sadari, malam itu juga merupakan awal dari persahabatan di mana masing-masing bersedia mati untuk yang lain. Setelah kembali ke kediamannya, Xiang Shaoyun menghabiskan waktu bersama Tuo Bawaner, kemudian mulai bekerja dan menulis daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. Tuo Bawaner bersandar di tubuhnya dan dengan lembut bertanya, menantu suci, mengapa kau menulis semua ini? Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat formasi teleportasi, jawab Xiang Shaoyun. Kau bahkan tahu hal seperti ini, tanya Tuo Bawaner dengan penasaran. Tentu saja. Suamimu maha kuasa, kata Xiang Shaoyun dengan angkuh. Tuo Bawaner tampak kagum sambil memuji, wow, kamu luar biasa. Dia sepenuhnya percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak akan pernah berbohong padanya. Formasi teleportasi adalah formasi tingkat tinggi. Hanya sedikit orang yang tahu cara membangunnya, tetapi Xiang Shaoyun benar-benar mengetahuinya. Hal itu membuatnya tampak semakin luar biasa. Sebenarnya, Xiang Shaoyun memang tahu cara membuat formasi teleportasi. 2 kehidupan yang lalu, dia adalah seorang Grandmaster formasi tingkat atas. Dia juga memiliki buku formasi, yang memungkinkannya menguasai formasi tanpa seorang guru. Dia sedang bersiap untuk membangun formasi teleportasi jarak jauh. Untuk melakukannya, dia perlu mempersiapkan diri sepenuhnya. Pertama-tama, dia akan menyiapkan daftar bahan yang dibutuhkan, lalu menunjukkannya kepada imam besar. Setelah mengetahui bahan apa saja yang dimiliki imam besar, barulah dia dapat merencanakan cara untuk memperoleh bahan-bahan lainnya. Setelah menulis daftar yang cukup panjang itu, ia pergi menemui imam besar. Bahkan seluruh sekte pun akan kesulitan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan. Semua orang perlu bekerja sama dan perlahan-lahan mengumpulkannya. Ketika imam besar menerima daftar itu, keheranan terpancar di matanya. Dari mana Anda mendapatkan daftar ini? Apakah Anda memiliki seorang Grandmaster formasi di sini? Xiang Shaoyun menjawab, saya adalah seorang Grandmaster formasi. Kau siapa? Pendeta tinggi itu mengangkat alisnya karena terkejut. Sayang sekali kultivasimu tidak cukup tinggi. Jika tidak, kita mungkin benar-benar bisa membangun formasi teleportasi jarak jauh ini. Jangan khawatirkan itu dulu.
Lihatlah bahan-bahan ini. Ada berapa banyak? Tanya Xiang Shaoyun. Imam besar itu tidak terlalu memikirkannya. Sambil menelusuri daftar ribuan bahan, ia tersenyum getir dan berkata, aku bahkan tidak bisa menyediakan sepertiga dari bahan-bahan ini. Para malaikat telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kita tidak terlalu mementingkan hal-hal yang bukan dari unsur terang. Katakan padaku bahan apa saja yang kau butuhkan, kata Xiang Shaoyun. Imam besar itu menyebutkan daftar bahan-bahan yang dapat mereka sediakan, dan Xiang Shaoyun menghafal semuanya dalam diam. Sepertinya kita masih kekurangan banyak bahan, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Setelah berpikir sejenak, imam besar itu berkata, saya dapat menyediakan beberapa kristal roh sehingga Anda dapat membelinya. Saya percaya bahan-bahan ini akan tersedia di banyak wilayah manusia Anda. Yang penting niatnya. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Xiang Shaoyun. Dia tahu betul bahwa beberapa bahan tersebut sangat sulit ditemukan. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk mengurusnya sendiri karena dia tidak ingin bergantung pada kepala pendeta untuk segalanya. Ada hal-hal yang harus ditangani Sekte Ziling sendiri. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini, jadi saya khawatir Anda juga tidak akan bisa menyediakan terlalu banyak kristal roh. Benar begitu? Tanya imam besar. Aku memang memiliki 20 juta kristal spiritual tingkat tinggi yang kau bantu dapatkan dari perkumpulan naga belum lama ini, kata Xiang Shaoyun. Itu masih jauh dari cukup. Banyak dari bahan-bahan suci ini membutuhkan kristal suci untuk membelinya, kata imam besar. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, aku punya beberapa kristal suci di sini. Gunakanlah. Para malaikat sebenarnya tidak membutuhkannya untuk sementara waktu. Xiang Shaoyun menerima cincin penyimpanan itu. Terharu, ia berkata dengan sungguh-sungguh, Imam Agung, atas kebaikan Anda hari ini, saya, Xiang Shaoyun, akan selamanya melindungi para malaikat dengan nyawa saya. Aku percaya padamu, kata imam besar itu sambil mengangguk puas. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan pendeta tinggi, Xiang Shaoyun kembali ke aula besar. Di sana, ia memanggil para petinggi dan menyuruh mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka tidak tahu apa yang sedang ia coba lakukan, tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Xiang Shaoyun kemudian menyerahkan kristal roh itu kepada Qian Furen dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Qian Furen merasa sangat terhormat. Dia bisa merasakan kepercayaan Xiang Shaoyun padanya, dan pengabdiannya kepada Xiang Shaoyun semakin dalam karenanya. Bahan-bahan yang Xiang Shaoyun kumpulkan tidak termasuk bahan-bahan tingkat suci. Itu adalah bahan-bahan yang hanya bisa dikumpulkan oleh para suci. Dengan raut wajah penuh kekhawatiran, Xiang Shaoyun kembali ke kediamannya. Tuoba Waner memasang ekspresi iba sambil bertanya, menantu yang baik, apakah kau khawatir tentang bahan-bahannya? Ya, banyak bahan yang sulit ditemukan. Saya sudah menyuruh beberapa orang mencarinya, tetapi saya tidak optimistis, jawab Xiang Shaoyun. Sebenarnya, Aula Suci juga bisa memberikan bantuan kepadamu, tawar Tuoba Waner. Bab 1154. Xiang Shaoyun berbalik dengan gembira dan bertanya, benarkah? Bukannya kau belum pernah ke Aula Suci? Meskipun kami adalah organisasi tersembunyi, kami tidak jauh lebih lemah daripada organisasi lain. Kami juga memiliki beberapa koneksi dengan dunia luar, jadi tidak akan sulit bagi kami untuk menemukan beberapa materi untukmu, kata Tuoba Waner. Xiang Shaoyun menepuk dahinya dan berkata, benar. Aku benar-benar lupa. Aku harus merepotkanmu dan tetua Urchin untuk kembali dan melihat berapa banyak bahan yang bisa kalian kumpulkan. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka, dia akan jauh lebih mudah mengumpulkan bahan-bahan. Apa kau tidak ikut pulang denganku? Tanya Tuoba Waner, harapan terpancar jelas di wajahnya. Hati Xiang Shaoyun melunak ketika ia merasakan emosi gadis itu. Ia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan ikut perjalanan ini bersamamu. Sudah saatnya kita mengunjungi tetua pertama. Mereka mungkin mulai mengkhawatirkanmu. Senyum merekah di wajah Tuoba Waner. Dia memeluk Xiang Shaoyun, mencium pipinya beberapa kali, dan berkata, terima kasih, menantu yang baik hati. Xiang Shaoyun dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata, gadis bodoh. Akulah yang telah mempersulit hidupmu. Itu sama sekali tidak benar. Selama aku bisa berada di sisimu, aku adalah wanita paling bahagia di dunia, kata Tuoba Waner, suaranya penuh emosi. Melihat pipinya yang lembut, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk menciumnya. Ia menghabiskan beberapa hari mengurus urusan sekte. Duoji bertugas menjaga sekte, Pang Tongyuan bertugas menangani semua urusan administrasi, dan Qian Furen bertanggung jawab membeli semua bahan dan barang yang dibutuhkan. Xiang Shaoyun mulai mempersiapkan kepulangannya ke Aula Suci bersama Tuoba Waner. Adapun kepala pendeta, dia akan tinggal di sekte itu untuk sementara waktu, yang merupakan caranya untuk membantu Xiang Shaoyun mencegah perluasan pengaruh perkumpulan naga lebih lanjut. Chen Zilong sudah pamit 2 hari sebelumnya. Karena dia tidak bisa menerima tawaran Xiang Shaoyun,
tidak pantas baginya untuk tinggal. Lagi pula, Xiang Shaoyun sendiri sangat sibuk. Sudah waktunya dia kembali ke perkumpulan naga. Setelah Xiang Shaoyun menyelesaikan urusan sekte, ia berangkat menuju balai suci bersama Tuo Bawaner, si bocah tua, dan keledai tua. Kali ini, ia membawa 49 penunggang kuda bersamanya. Mereka akan bertugas untuk meningkatkan citra dan prestise sekte Ziling. Ia harus memastikan bahwa balai suci tidak akan meremehkan sektenya. Para penunggang kuda dipimpin oleh seorang ahli alam fondasi jiwa, dan sisanya adalah kaisar. Ini sudah merupakan kelompok paling elit yang dapat dikirim sekte tersebut. Dengan kepergian semua orang ini, kekuatan sekte melemah secara signifikan. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun harus melakukannya. Ini adalah kali pertama dia kembali ke rumah Tuo Bawaner bersamanya. Dia harus memperlakukan kunjungan ini dengan serius dan memastikan bahwa Tuo Bawaner tidak akan kehilangan muka. Bagaimanapun, kecil kemungkinannya bahwa perkumpulan naga masih berani menyerang mereka. Terlebih lagi, organisasi-organisasi di bawah mereka mungkin akan tetap patuh setelah kemenangan sekte tersebut baru-baru ini atas perkumpulan naga. Aula suci terletak di Gurun Keputusasaan, sementara Gurun Keputusasaan terletak di dalam Gurun Barat. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sekte tersebut. Mereka bisa mencapainya setelah melewati beberapa provinsi. Semua provinsi ini terhubung dengan formasi teleportasi. Setelah sekitar 10 kali teleportasi, mereka akhirnya tiba di Gurun Keputusasaan. Ini bukan pertama kalinya Xiang Shaoyun berada di sini. Namun, dia masih merasakan keputusasaan saat melihat gurun yang luas dan tak terbatas itu. Jika seseorang dengan kekuatannya saja bisa merasakan keputusasaan, kita hanya bisa membayangkan betapa luasnya gurun itu. Waner, apakah tidak ada formasi teleportasi di sini yang mengarahkan kita langsung ke Aula Suci? Tanya Xiang Shaoyun. Tuoba Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah Aula Suci memasuki pengasingan, mereka tidak berniat untuk mempertahankan terlalu banyak hubungan dengan dunia luar. Karena itu, tidak ada formasi teleportasi yang dibangun. Xiang Shaoyun tersenyum getir. Kalau begitu, mari kita pergi. Mereka kemudian memasuki padang pasir. Dengan keledai tua yang memimpin jalan, mereka tidak perlu khawatir tersesat atau diserang oleh binatang buas iblis. Keledai tua itu adalah penguasa jalan ini. Ia telah berjalan di rute yang sama berkali-kali, dan semua binatang buas iblis di daerah itu akan mundur saat melihatnya. Namun, ke-49 penunggang kuda yang dibawa Xiang Shaoyun mengalami kesulitan. Mereka mungkin semua kuat, tetapi lingkungan gurun keputusasaan sangat sulit untuk dijalani. Setelah 2 hari perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok bandit yang mengepung sekelompok orang. Perkelahian semacam itu adalah hal biasa di gurun, jadi Xiang Shaoyun awalnya tidak berniat untuk ikut campur. Namun, dia tetap tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan akhirnya menggunakan akal sehatnya. Tidak jauh dari situ, lebih dari 1000 bandit menyerang puluhan orang. Pertempuran sengit sedang berlangsung. Orang-orang dalam kelompok yang lebih kecil relatif masih muda. Mereka semua berusia awal 20-an dan berada di puncak kehidupan mereka. Setiap orang sangat gagah berani, tidak lebih lemah dari alam kenaikan naga tahap kelima. Beberapa bahkan telah mencapai alam kenaikan naga tahap akhir. Kaisar muda seperti itu praktis memiliki prospek yang tak terbatas. Mereka akan menjadi pilar organisasi manapun yang mereka ikuti. Mengapa mereka diserang oleh begitu banyak bandit di sini? Jawabannya cukup jelas. Hanya Akademi Naga Phoenix yang dapat mengumpulkan begitu banyak jenius muda di gurun keputusasaan. Pemimpin kelompok kecil itu tak lain adalah Zhuge Zantian, seseorang yang oleh Xiang Shaoyun dianggap sebagai saudara, dan dia juga anggota Legion Overlord. Dia sedang menjalankan misi pemberantasan bandit untuk melatih formasi perangnya dan membantu menempa rekan-rekannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kelompok bandit sebesar itu. Mereka seketika berada dalam situasi sulit, tetapi Zhuge Zantian tidak panik. Ia terus memimpin anak buahnya dengan tenang, menunjukkan sikap seorang jenderal besar. Yang lain menuruti setiap perintahnya dan menunjukkan performa luar biasa dalam pertempuran, sepenuhnya membela diri melawan para bandit. Bahkan, mereka juga melancarkan beberapa serangan balasan, mengenai beberapa bandit yang tidak sempat melarikan diri. Sayangnya, ada 3 penguasa di antara para bandit. Dengan ketiga penguasa itu bekerja sama, bahkan formasi pertempuran Zhuge Zantian pun tidak mampu bertahan. Ledakan mengerikan terus bergemuruh, menciptakan banyak awan debu dan pasir. Akhirnya, formasi legiun penguasa hancur, dan mereka tidak lagi dapat bekerja sama untuk melawan para bandit. Kalian sungguh menakjubkan, anak-anak anjing kecil. Sayang sekali kalian masih terlalu lemah. Beranikah kalian mengincar kami, ular gurun barbar? Kalian pasti sudah lelah hidup, kata pemimpin bandit itu dengan tatapan menghina. Bantai mereka semua. Semua barang yang mereka miliki sangat berharga, jadi ini akan menjadi panen yang layak. Kau berani menyentuh saudaraku. Matilah.
Tiba-tiba terdengar raungan saat Suge Zantian dan yang lainnya merasakan keputusasaan yang luar biasa. Bab 1155. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan akan bertemu saudara-saudaranya dari Legion Overlord di gurun keputusasaan. Ketika melihat mereka dalam bahaya, ia tentu saja harus membantu. Saat duduk di atas Mani, energi petir bintang berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti anak petir. Seperti kilat ungu, ia menyerbu medan perang. Saat menyerang, dia menggunakan teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, mengirimkan banyak sambaran petir. Sebuah aura pedang yang kuat menerobos udara dan seketika memisahkan puluhan kepala bandit dari tubuh mereka. Mayat bandit yang hangus berjatuhan di mana-mana, membuat para bandit panik. Bajingan kecil lainnya datang ke sini untuk menyia-nyiakan hidupnya. Bunuh dia, kata salah satu pemimpin bandit sambil menyerang Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melompat dari tubuh Mani dan berkata, kau yang akan menghadapi mereka, Mani. Baik, bos. Aku akan memberi mereka pelajaran yang setimpal, jawab Mani sambil membesar dan menyapu medan pertempuran. Adapun Xiang Shaoyun, dia terbang menuju kelompok Suge Zantian. Dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, meninggalkan jejak para bandit yang dipenggal kepalanya di belakangnya. Tak satu pun bandit yang bisa selamat setelah berhadapan dengannya. Hal ini sangat menakutkan para bandit lainnya. Mereka ingin bersatu melawannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangannya. Apa yang bisa mereka lakukan melawannya? Xiang Shaoyun jauh lebih kuat dari mereka. Mungkin jumlah mereka banyak, tetapi ketika Xiang Shaoyun benar-benar berusaha membantai mereka, mereka tidak berdaya. Ketika orang-orang dari Legion Overlord melihat Xiang Shaoyun, mereka sangat gembira. Apakah ini penguasa tertinggi? Aku tidak salah lihat, kan? Ya, itu dia sang penguasa. Dia sebenarnya berada di gurun keputusasaan. Ini hebat. Kita selamat. Para bandit sialan ini mencoba membunuh kita. Mari kita bekerja sama dengan penguasa dan membantai mereka semua. Haha, dengan Overlord di sini, siapa yang bisa menandingi kita, Legion Overlord? Ayo bunuh, saudara-saudara. Semangat pasukan Overlord meningkat saat mereka menyerang para bandit dengan ganas. Setiap anggota pasukan Overlord adalah kaisar di antara para kaisar. Mereka semua mampu melawan lawan yang jauh lebih kuat dari kelas mereka. Mereka hanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelumnya karena tidak satu pun dari mereka yang mampu menghadapi para ahli alam fondasi jiwa. Dengan Mani yang berurusan dengan para ahli alam fondasi jiwa untuk mereka, tekanan yang mereka hadapi sangat berkurang. Ada 3 ahli alam fondasi jiwa di antara para bandit, yang terkuat adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 3. Orang ini saat ini masih berada di dekat Suge Zantian, dan dia adalah pemimpin sebenarnya dari ular gurun barbar. Siapapun kau, berhenti sekarang juga, atau aku akan membunuhnya, kata pemimpin bandit itu dingin sambil memegang Suge Zantian. Suge Zantian berteriak, abaikan aku, penguasa. Bunuh mereka semua. Dia tidak ingin melihat Xiang Shaoyun dan yang lainnya jatuh dalam bahaya hanya demi dirinya. Tutup mulutmu. Jangan berani-beraninya kau berpikir aku tidak akan berani membunuhmu, bentak pemimpin bandit itu dengan nada membunuh. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Sosoknya seketika menghilang begitu saja. Semua bandit kehilangan jejaknya, menyebabkan pemimpin bandit panik. Pemimpin bandit itu meraung, tunjukkan dirimu, atau aku akan benar-benar membunuhnya. Begitu bandit itu selesai berbicara, suara Xiang Shaoyun terdengar dari belakangnya, aku di sini. Sebuah pedang jari berkelebat di udara, dan sebuah kepala terlempar. Bahkan di saat-saat terakhirnya, pemimpin bandit itu masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia adalah seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 3. Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Dengan kepala bandit di tangannya, Xiang Shaoyun melayang ke langit dan meraung, pemimpin kalian telah dipenggal. Terimalah kematian kalian. Suaranya menggelegar seperti guntur. Semua bandit mendengarnya, dan ketika mereka melihat kepala di tangannya, rasa takut menyelimuti hati mereka. Tak seorang pun dari mereka berani melanjutkan pertempuran. Bos sudah mati. Kita harus kabur, teriak seseorang. Dengan seseorang yang memimpin, tidak ada seorang pun yang mau tinggal. Mereka melarikan diri ke segala arah. Sayangnya bagi mereka, ke-49 penunggang kuda itu menyerbu ke arah mereka saat itu. Seperti serigala yang dilepaskan ke kawanan domba, mereka mulai membantai para bandit. Tidak seorang pun bandit berhasil melarikan diri. Semuanya tewas. Bahkan para ahli alam fondasi jiwa pun terbunuh oleh Mani. Setelah menjadi penguasa iblis, Mani mulai memurnikan tanduk ular naga bertanduk surgawi. Kekuatannya telah tumbuh pesat, dan seperti Xiang Shaoyun, dia sekarang adalah penguasa tingkat 2. Xiang Shaoyun datang ke samping Suge Zantian. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Suge Zantian berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat kepadanya, aku memberi hormat kepada penguasa.
Para anggota Overlord Legion lainnya juga bergegas mendekat, berlutut, dan memberi salam. Kami memberi hormat kepada Overlord. Mereka bertindak secara lugas, memperjelas bahwa dialah pemimpin mereka. Mereka dari Sekte Ziling melihatnya dengan jelas, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Mereka semua adalah pemuda luar biasa dengan prospek yang tak terbatas. Mereka akan menarik banyak perhatian kemanapun mereka pergi. Mereka semua benar-benar menunjukkan pengabdian yang begitu besar kepada Xiang Shaoyun. Ini sungguh sulit dipercaya. Berapa banyak rahasia yang masih disembunyikan oleh ketua sekte muda ini, tanya orang-orang Sekte Ziling dalam hati. Sejak Xiang Shaoyun kembali ke sekte bersama sekelompok ahli, dia terus-menerus mengejutkan mereka. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan batas kemampuannya. Xiang Shaoyun berkata, kalian tidak perlu bersikap seperti ini, saudara-saudara. Berdirilah. Kalian hanya mempersulitku. Aku bukan lagi penguasa kalian. Dia telah meninggalkan akademi selama 2 tahun. Karena itu, dia sangat terharu melihat bahwa saudara-saudara ini masih mengingatnya dan masih bersedia menunjukkan rasa hormat seperti itu kepadanya. Tuan, meskipun Anda telah pergi, Anda tetaplah tuan kami. Ini adalah sesuatu yang disetujui oleh semua saudara dan saudari. Bahkan Wakil Komandan Ouyang pun setuju. Anda tidak perlu menolak salam kami, kata Zhuge Zantian dengan serius. Xiang Shaoyun tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Dia mengalihkan topik dan bertanya, hanya kalian yang ada di sini. Di mana yang lain? Ini ideku. Aku berencana agar kedua bersaudara itu menempa diri di sini, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok bandit sekuat ini. Jika bukan karena kedatanganmu tepat waktu, kita mungkin semua akan mati di sini, kata Zhuge Zantian. Semuanya baik-baik saja selama kau sehat, kata Xiang Shaoyun sambil mulai menyapa anggota Overlord Legion lainnya. Di antara mereka, beberapa adalah wajah yang familiar sementara beberapa lainnya adalah wajah baru. Meskipun begitu, semuanya memandanginya dengan penuh hormat. Bab 1156. Ada beberapa lusin anggota Overlord Legion di sini, dan Xiang Shaoyun hanya mengenal sekitar setengah dari mereka. Setengah lainnya adalah wajah-wajah asing yang bergabung setelah dia pergi. Namun, mereka semua mengenal Xiang Shaoyun. Prestasi masa lalunya saat di akademi dan perannya selama kompetisi antar 4 akademi telah sepenuhnya mengukir namanya di hati mereka. Selama masa studinya di akademi, ia sudah menjadi salah satu dari 3 murid terbaik, kekuatannya hanya di bawah Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang. Namun, selama kompetisi antar 4 akademi, ia sendirian menghadapi murid-murid terbaik dari keempat akademi dan mengalahkan mereka semua, termasuk pemilik fisik kekacauan primal yang legendaris. Ketenarannya pun menyebar ke seluruh 4 akademi. Bahkan beberapa organisasi kuno pun mengetahui namanya. Wajar saja jika para anggota Overlord Legion memandanginya dengan penuh hormat. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka, Xiang Shaoyun memanggil Tuo Bawaner dan memperkenalkannya, ini kakak iparmu, Tuo Bawaner. Tuo Bawaner tersipu ketika mendengar cara Xiang Shaoyun memperkenalkannya. Namun, kebahagiaan memenuhi hatinya. Salam, kakak ipar, sapa para anggota Overlord Legion. Mereka adalah saudara-saudaraku dari masa sekolahku di Akademi Naga Phoenix. Mereka sering berlatih di gurun keputusasaan, kata Xiang Shaoyun. Tuo Bawaner tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah murid yang ditinggalkan oleh Akademi Naga Phoenix, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para petinggi akademi tersebut. Namun, dia jelas memiliki pendapat yang berbeda tentang saudara-saudaranya. Tuan Agung, mengapa Anda di sini? Tanya Zhuge Zantian dengan rasa ingin tahu setelah melirik ke-49 penunggang kuda itu. Oh, rumah kakak iparmu di sini, jadi kami berkunjung. Sungguh kejutan melihat kalian di sini, kata Xiang Shaoyun setelah sedikit ragu. Ini adalah gurun keputusasaan. Bagaimana mungkin rumahnya di sini? Tanya seseorang dengan bingung. Xiang Shaoyun tidak bisa menjawab. Lagi pula, Balai Suci adalah organisasi pertapa yang terisolasi dari dunia. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi tidak pantas baginya untuk memberitahu mereka tentang hal itu. Pada saat itu, Tuo Bawaner berkata, rumahku berada di suatu tempat di gurun. Jika kalian berminat, kalian bisa datang berkunjung. Aku akan dengan senang hati menerima kalian sebagai tamu. Bagus sekali. Kami akan merasa terhormat untuk mengunjungi rumah saudara ipar kami, kata seseorang. Orang lain pun setuju, ya, mari kita ikut dengan penguasa dan membantu membuat kembalinya dia menjadi lebih gemilang. Mereka semua masih sangat muda, dan mereka mengira Xiang Shaoyun akan kembali untuk melamar. Karena itu, mereka ingin ikut merasakan kegembiraan tersebut. Zhuge Zantian adalah orang yang bijaksana. Dia berkata, jangan main-main. Akan tidak sopan jika begitu banyak dari kita menerobos masuk ke rumah kakak ipar kita. Kita masih perlu kembali ke akademi dan memperbarui status misi. Dia mencoba mengingatkan mereka agar tidak main-main. Tuo Bawaner hanya memberikan undangan sebagai bentuk kesopanan. Semua orang tersadar. Mereka tampaknya telah terlalu terburu-buru.
Tidak masalah. Jika Anda punya waktu, silakan berkunjung kapan saja, kata tua Bawaner dengan ramah. Dia adalah putri dari Balai Suci, seseorang dengan posisi terpenting di Balai Bumi Suci. Tidak akan sulit baginya untuk mengundang mereka masuk. Xiang Shaoyun tidak menyangka tua Bawaner akan begitu terbuka tentang hal itu. Dia berkata, jika kamu sedang luang, silakan datang berkunjung. Tapi rumah kakak iparmu agak istimewa, jadi pastikan kamu tidak banyak bicara setelah berkunjung. Ketika mereka melihat bahwa bahkan Xiang Shaoyun pun mengundang mereka, mereka berhenti menolak. Setelah beristirahat sejenak, mereka bergabung dengan iring-iringan 49 penunggang kuda dan menuju ke Aula Bumi Suci. Di sepanjang jalan, Zhuge Zantian berjalan bersama Xiang Shaoyun. Meskipun begitu, ia tetap sadar untuk tetap berada setengah langkah di belakang, mematuhi identitasnya sebagai bawahan. Xiang Shaoyun tak kuasa menanyakan tentang pasukan penguasa, Ouyang Chuanqi, Han Chenfei, Tang Longfei, dan Lady Sura. Ouyang Chuanqi telah menggantikan Xiang Shaoyun sebagai pemimpin, tetapi dia tetap bersikeras untuk tetap menjadi wakil komandan dan tidak menyebut dirinya komandan. Meskipun begitu, dia tetap melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin. Dia telah mulai memperluas Legiun Overlord dan memimpin Legiun dalam berbagai misi di luar akademi, berhasil memperkuat persatuan Legiun. Han Chenfei menjadi asisten terbaik. Dia membantu Ouyang Chuanqi memimpin Legiun Overlord, dan dengan identitasnya sebagai wanita tercantik kedua di akademi, semakin banyak orang bergabung dengan Legiun tersebut. Tang Longfei tidak berhenti menjalankan tugasnya hanya karena ada dua wakil komandan baru. Sebaliknya, ia malah berlatih lebih keras. Ia memiliki hubungan baik dengan saudara-saudara sepasukan dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Lady Sura tetap tidak menonjolkan diri, menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di wilayah para pria emas. Dia sangat jarang berpartisipasi dalam acara-acara Legiun, tetapi setiap kali dia muncul, jelas terlihat bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Orang-orang seperti Sang Jifeng, Zhou Xie, Ma Qihao, dan lainnya yang dikenal Xiang Shaoyun juga berprestasi baik. Hanya sedikit orang yang berani dengan mudah memprovokasi Legiun tersebut. Sekarang, Overlord Legion adalah salah satu dari 3 faksi terkuat di akademi. Ini sangat berbeda dari masa lalu ketika mereka dipandang rendah oleh semua orang. Dari apa yang dikatakan Zhuge Zantian, kelompok murid mereka sudah mulai menghasilkan para ahli alam fondasi jiwa. Selain beberapa jenius di akademi, sebagian besar murid berada di alam kenaikan naga dan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Semua orang berkembang dengan kecepatan yang wajar. 2 kuda hitam juga muncul entah dari mana, menyusul para jenius lainnya. Mereka berhasil menarik perhatian para petinggi akademi dan menyebabkan semua murid lainnya berseru kagum. Xiang Shaoyun tidak terlalu tertarik dengan berita lain karena dia hanya peduli pada orang-orang terdekatnya. Selama mereka berprestasi di akademi, semuanya baik-baik saja baginya. Dia takut bahwa mereka yang menyimpan dendam padanya akan melawan Legiun Overlord, tetapi tampaknya itu bukan masalah. Tuan Agung, bagaimana kabar Anda selama 2 tahun terakhir? Tanya Zhuge Zantian dengan rasa ingin tahu. Saat pertama kali bertemu Xiang Shaoyun, dia mengira dirinya mampu memahami Xiang Shaoyun. Namun sekarang, dia merasa seperti diselimuti kabut, membuatnya mustahil untuk dipahami. Bisa dikatakan bahwa karena alasan yang tidak diketahui Zhuge Zantian, rasa hormat secara otomatis muncul dari hatinya ketika ia bertemu Xiang Shaoyun lagi. Karena itu, ia penasaran apa yang telah dialami Xiang Shaoyun dalam 2 tahun terakhir. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, aku telah mendapatkan kembali apa yang menjadi milik ayahku dan melanjutkan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Sekarang aku bermarkas di Provinsi Raja Surgawi Gurun Barat dan memimpin Sekte Ziling. Jangan ragu untuk berkunjung mengunjungi saudara-saudara kita kapanpun kau punya waktu. Pintuku akan selalu terbuka untukmu. Senang mendengarnya. Saya pasti akan mengunjungi saudara-saudara kita di masa mendatang, kata Zhuge Zantian. Xiang Shaoyun memberikan ringkasan singkat tentang pengalamannya baru-baru ini kepada Zhuge Zantian, memberitahu Zhuge Zantian bahwa 2 tahun terakhir sama sekali tidak mudah baginya. Sambil berbincang, mereka tiba di pintu masuk Aula Bumi Suci. Bab 1157. Aula Bumi Suci bagaikan dunia yang sama sekali berbeda yang terletak di bawah tanah. Mereka menempati wilayah yang luas dan mandiri. Mereka hidup terisolasi, dengan kultivasi sebagai cara hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka semua menjauhkan diri dari urusan duniawi. Ketika orang-orang dari Sekte Ziling dan Legiun Overlord tiba bersama Xiang Shaoyun, mereka merasa cakrawala mereka meluas. Mereka tahu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia ini, tetapi ini tetap pertama kalinya mereka mengunjungi organisasi bawah tanah yang sebenarnya. Semuanya penuh dengan hal baru bagi mereka. Ketika mereka tiba, sekelompok besar orang mendekati mereka. Kelompok itu gagah berani dan megah, membuat mereka secara naluriah memberi jalan.
Mereka semua tahu bahwa para pendatang baru ini pastilah para penjaga aula suci, orang-orang dengan status tinggi di dunia bawah tanah ini. Ketika rombongan itu tiba di hadapan Tuo Bawaner dan Xiang Shaoyun, mereka turun dari tunggangan dan berlutut dengan satu lutut. Mereka memberi salam, kami menyambut kembalinya putri dan menantu suci ke balai suci. Orang-orang dari Sekte Ziling dan Legiun Overlord semuanya terkejut. Putri, menantu suci. Kedua istilah itu muncul di benak mereka, membuat mereka tercengang. Bangkitlah. Mari kita kembali, kata Tuo Bawaner dengan anggun dan mulia. Dan demikianlah, para penjaga aula suci memimpin mereka kembali ke aula suci. Kehadiran para penjaga aula suci saja sudah cukup menarik perhatian. Dengan tambahan 49 penunggang kuda dan para jenius muda dari Legiun Overlord, prosesi itu tampak semakin luar biasa. Ketika rombongan itu tiba di kota suci, sekelompok orang yang lebih besar lagi sudah menunggu di sana. Mereka berbaris rapi menyambut Tuo Bawaner dan Xiang Shaoyun. Baru setelah melihat sambutan ini, orang-orang dari Sekte Ziling dan Legiun Overlord yakin akan status Tuo Bawaner sebagai seorang putri. Mereka tak kuasa menahan napas, pemimpin sekte muda pemimpin tertinggi ini sungguh luar biasa. Dia bahkan berhasil menculik putri mereka. Rasanya aku ingin bersujud di hadapannya sebagai tanda kekaguman. Namun ketika mereka mengingat potensi luar biasa yang dimiliki Xiang Shaoyun, mereka semua merasa bahwa dia cukup baik untuk seseorang seperti Tuo Bawaner. Pada saat itu, sesepuh pertama memimpin para sesepuh lainnya untuk dengan hormat menyambut Tuo Bawaner dan Xiang Shaoyun ke aula utama. Ketika Xiang Shaoyun melihat tetua pertama, ia mendapati bahwa tetua pertama tampak lebih muda dari sebelumnya. Kilatan tajam yang sesekali muncul di matanya membuat sulit untuk menebak seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Nona muda, menantu laki-laki, kepala aula sedang menunggu, kata tetua pertama sambil membungkuk. Kakek sudah keluar dari pengasingan, seru Tuo Bawaner dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Ya, dia mengakhiri pengasingannya 2 tahun lalu, jawab penatua pertama. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu kakek, kata Tuo Bawaner dengan muram. Ketua aula tidak ingin mengalihkan perhatianmu, kata tetua pertama. Lupakan saja. Menantu suci, ayo kita temui kakek, kata Tuo Bawaner. Suasana hatinya sedang baik, jadi dia tidak mau terlalu mempermasalahkan hal sepele. Dia meminta tetua pertama untuk mengatur akomodasi bagi Sekte Ziling dan Legiun Overlord. Orang-orang ini masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke aula utama. Tetua pertama segera meminta seseorang untuk mengatur segala sesuatunya sementara dia sendiri memimpin Tuo Bawaner dan Xiang Shaoyun ke aula utama. Si bocah tua ingin menyelinap pergi bersama keledai itu, tetapi tetua pertama menyadari apa yang sedang ia coba lakukan dan menegur, saudara kedua, masuklah juga. Ketua aula ingin bertemu denganmu. Si bocah tua berkata dengan cemberut, aku sakit perut. Bisakah kita bertemu beberapa hari lagi? Si bocah tua itu pemberani, tetapi dia tampak agak takut pada kepala aula. Tentu, terserah Anda, jawab tetua pertama dengan acuh tak acuh. Kurasa aku akan ikut denganmu saja, kata si bocah tua dengan pasrah. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama. Aula utama masih semegah dan semewah biasanya, memancarkan keanggunan agung yang bisa membuat orang biasa merasa minder. Seseorang duduk di kursi utama. Hanya dengan duduk di sana, seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh aula. Dia memberikan kesan bahwa dialah penguasa segalanya dan tidak ada yang penting kecuali dirinya. Ia tampak seperti seseorang berusia sekitar 30 tahun. Alisnya tebal, dan matanya seterang matahari dan bulan. Sosoknya menyerupai gunung yang menjulang tinggi, posturnya seperti seseorang yang berdiri di puncak bintang, memancarkan aura yang mengesankan. Saat seseorang memandanginya, orang itu pasti akan terpesona sepenuhnya. Dia terlalu gagah, terlalu berani. Dia adalah seseorang yang menarik kekaguman setiap wanita dan rasa hormat setiap pria. Xiang Shaoyun belum pernah merasakan sensasi ini dari siapapun selain gurunya. Satu-satunya perbedaan adalah gurunya buta dan tidak lagi peduli dengan penampilan fisiknya, sehingga gurunya tidak tampak semenarik pria ini. Pria ini tak lain adalah kepala aula suci, kakek Tuo Bawaner. Jika Tuo Bawaner berdiri di sampingnya, orang-orang mungkin akan mengira mereka bersaudara. Kakek, suara Tuo Bawaner yang penuh kejutan menyenangkan memecah keheningan saat dia bergegas menuju kursi utama. Lalu dia melompat ke pelukan pria itu, kegembiraan terpancar jelas di wajahnya. Xiang Shaoyun terkejut dan berpikir, benarkah dia kepala aula? Dia masih sangat muda. Haha, Waner, sayangku, kakekmu sangat merindukanmu, kata kepala asrama sambil tertawa terbahak-bahak. Itu jelas bohong, kakek. Kakek bahkan tidak memberitahuku bahwa kakek meninggalkan pengasingan, gerutu Tuo Bawaner. Aku melihat kalian bersenang-senang di luar, jadi aku ingin memberi kalian waktu lebih banyak. Bagaimanapun, aku akan selalu di sini menunggu, kata kepala aula. Aku tidak peduli.
Kau harus memberiku kompensasi, Tuo Bawaner mengomel. Tentu, apapun yang kau inginkan, kata kepala aula dengan nada memanjakan. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, mengapa kau tidak memperkenalkan aku kepada suamimu? Sebelum Tuo Bawaner sempat berkata apapun, Xiang Shaoyun melangkah maju, memberi hormat dengan penuh penghargaan, dan berkata, Xiang Shaoyun memberi salam kepada kakek. Dia memberi hormat kepadanya dengan tata krama seorang junior kepala aula, bukan bawahan. Lagi pula, dia adalah suami Tuo Bawaner. Haha, bagus. Kau anak yang cukup baik, kata kepala aula sambil menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan pujian di matanya. Klonnya pernah bertarung melawan Xiang Shaoyun sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Xiang Shaoyun mengembangkan banyak kekuatan. Dia mengira akan sulit bagi Xiang Shaoyun untuk mencapai level yang tinggi, tetapi kekuatannya tidak hanya terus bertambah, tetapi juga berkembang pesat. Dengan demikian, sedikit prasangka yang dimiliki kepala aula terhadapnya sepenuhnya hilang. Yang lebih penting lagi, Xiang Shaoyun cukup cerdas untuk datang berkunjung bersama cucunya. Sikapnya tidak akan sebaik ini jika tidak demikian. Terima kasih, kakek, jawab Xiang Shaoyun. Tenang saja. Waner, sekarang kau sudah kembali, ayo selesaikan upacara pernikahan. Kau juga harus mulai mempertimbangkan untuk melahirkan bayi gemuk yang bisa menggantikan posisiku. Hahaha, kata kepala aula dengan penuh semangat. Bab 1158. Tuo Bawaner tersipu malu ketika mendengar kata-kata kepala aula, bahkan tak berani lagi menatap matanya. Sedangkan Xiang Shaoyun, meskipun berkulit tebal, tetap merasa wajahnya memerah. Kata-kata itu agak terlalu kasar. Untungnya, selain mereka, hanya tetua pertama dan si bocah tua yang hadir. Jika ada lebih banyak orang, mereka mungkin akan mencari tempat persembunyian karena malu. Ketua aula tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik yang sama. Ia menatap si bocah tua dan berkata, si bocah tua, kau sudah lama bermalas-malasan dalam berlatih. Si bocah tua buru-buru menjawab dengan panik, mohon maafkan saya, kepala asrama. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Kau memiliki sifat yang periang, jadi aku mengizinkanmu bepergian bersama Waner. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengabaikan kultivasimu. Sekarang kau sudah kembali, tetaplah di sini untuk sementara waktu. Kau perlu sedikit meredam sifatmu. Peredamkan sifat itu akan membantu kultivasimu, kata kepala aula tanpa emosi. Wajah si bocah tua berubah muram saat dia berkata, tidak perlu begitu, kan? Kultivasi saya tidak pernah berhenti berkembang. Kau puas dengan kecepatan pertumbuhan seperti ini? Tanya kepala aula. Ia memutuskan, tidak ada negosiasi. Kalian semua boleh pergi. Aku ingin menghabiskan waktu bersama Waner. Saat itu, tetua pertama, si tua Urchin, dan Xiang Shaoyun mundur dari aula utama. Waner, apakah kau menderita setelah mengikuti anak itu? Tanya kepala aula. Tuo Bawaner menjawab, tidak. Menantu laki-laki yang saleh itu memperlakukan saya dengan baik. Jujurlah pada kakekmu. Dari yang kulihat, dia sepertinya bukan tipe orang yang menjauhi masalah. Bahkan, dia terlihat seperti seorang playboy, kata kepala asrama dengan percaya diri. Bahkan Tuo Bawaner merasa malu atas nama Xiang Shaoyun. Dia berkata, menurutku tidak apa-apa. Dia tulus dan memperlakukanku dengan baik. Nak, kau terlalu baik. Kau masih membelanya di sini. Jika bukan karena aura jujur yang terpancar darinya, aku pasti sudah melumpuhkannya begitu melihatnya, kata kepala aula. Sekarang kau sudah kembali, tetaplah di sini. Jangan berpikir untuk pergi dalam waktu dekat. Kau harus menyelesaikan tugas yang kuberikan tadi. Kakek, kurasa kita tidak seharusnya melakukan itu. Menantu yang saleh itu punya banyak hal yang harus dilakukan, kata Tuo Bawaner, yang tidak berani menolak permintaan itu secara terang-terangan. Tidak ada yang lebih penting daripada menciptakan penerus untuk klan Tuoba. Tidak ada negosiasi, simpul kepala aula dengan tegas. Tuo Bawaner ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengenal kakeknya dengan baik. Begitu kakeknya memutuskan sesuatu, akan sulit untuk mengubah pikirannya. Dia hanya bisa menunggu dan berbicara lagi di lain waktu. Xiang Shaoyun pergi ke tempat anggota Sekte Ziling dan Legion Overlord berada dan menghabiskan waktu bersama mereka. Dia memberitahu mereka hal-hal yang perlu diwaspadai selama berada di sana agar mereka tidak terlibat masalah tanpa disadari. Dia tidak punya waktu untuk mengawasi mereka terus-menerus. Para anggota Sekte Ziling dan Legion Overlord memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar merasakan suasana di dalam aula bumi suci, sehingga mereka tidak tinggal di kamar mereka. Xiang Shaoyun kembali ke kediaman yang telah disiapkan untuknya dan Tuo Bawaner. Kediaman itu dipenuhi dengan kenangan indah masa lalu mereka. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh kota suci dipenuhi dengan aktivitas. Kepala aula akan secara pribadi mengawasi pernikahan antara Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner.
Berita tentang hal itu menyebar dengan cepat ke setiap sudut Aula Bumi Suci, dan banyak organisasi yang berbasis di Aula Bumi Suci mengunjungi mereka dengan membawa hadiah. Di Aula Bumi Suci, orang-orang di Aula Suci pada dasarnya adalah bangsawan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka, dan semua orang harus menjilat mereka. Karena itu, pernikahan yang akan datang akan menjadi megah. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa ia akan benar-benar menjalani upacara pernikahan yang sebenarnya selama kunjungannya. Ia malah memikirkan orang lain yang lebih ingin ia nikahi. Namun karena dia sudah berada di sini, tidak mungkin dia bisa menolak. Lagi pula, dia juga mencintai Tuo Bawaner, dan mereka sudah mengadakan upacara pertunangan. Sudah sepatutnya mereka menyelesaikan upacara pernikahan sekarang. Seluruh kota dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna-warni, setiap penduduk merayakan pernikahan kerajaan. Duduk di kereta mewah yang ditarik oleh 8 kuda darah naga, Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner diarak mengelilingi Aula Bumi Suci sekali lagi. Mereka yang beruntung bisa datang bersama Xiang Shaoyun bersukacita karena dapat menyaksikan pernikahannya. Mereka akan bisa membanggakan kehadiran mereka seumur hidup. Pada hari pernikahan, Xiang Shaoyun mengenakan pakaian formal, tampak tampan dan anggun. Tuo Bawaner bagaikan peri, setiap gerakannya mampu menyentuh hati. Ketika keduanya berdiri bersama, seolah-olah mereka berdua turun dari surga dan merupakan pasangan yang ditakdirkan, menghiasi dunia fana dengan kehadiran mereka. Seluruh warga kota bersorak tanpa henti, memberikan restu terdalam mereka kepada Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner. Sambil memegang tangan Xiang Shaoyun, Tuo Bawaner bertanya, "Menantu suci, apakah kau bahagia?" Xiang Shaoyun meliriknya dan berkata, "Tentu saja." "Mengapa kau bertanya? Tidakkah kau akan merasa bersalah terhadap saudari-saudari lainnya?" tanya Tuo Bawaner dengan tatapan rumit di matanya. Xiang Shaoyun dengan lembut merangkul bahunya dan berkata, "Gadis bodoh. Langit memberkatiku karena mengizinkanku mendapatkan istri secantik dirimu. Hari ini, kita tidak akan memikirkan apapun atau siapapun selain dirimu. Ini adalah hari hanya untuk kita berdua. Aku hanya khawatir kau akan menderita di sisiku." Dengan kata-kata itu, penderitaan apapun akan sepadan, kata Tuo Bawaner sambil tersenyum. Melihat wajah cantik di hadapannya, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk mencium pipinya. Mereka sedang berada di tengah parade keliling kota. Semua orang memperhatikan mereka, dan ketika melihat Xiang Shaoyun menciumnya, kegembiraan mereka memuncak. Semua orang bersorak lebih keras lagi. "Bagus sekali, menantu yang baik. Satu lagi, ayo," teriak seseorang. Yang lain pun ikut melakukannya. Wajah Tuo Bawaner memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani menatap siapapun. Tentu, aku akan melakukannya. Hanya saja jangan lupakan aku di masa depan," jawab Xiang Shaoyun dengan suasana hati yang baik. Kemudian, ia kembali mencium pipi Tuo Bawaner. "Bagus sekali, menantu yang saleh. Kami tidak akan melupakanmu. Kau adalah pria sejati yang pantas untuk putri kami," teriak seseorang. Para hadirin terus bersorak, sukacita dan kegembiraan memenuhi pesta pernikahan. Di atas mereka, kepala aula tampak mengawasi segala sesuatu yang terjadi. Ekspresi puas terpancar di wajahnya saat ia bergumam, "Setidaknya anak ini baik. Jika dia tidak tahu bagaimana menghargai Waner, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Aku dengar dari kakak kedua bahwa anak ini pekerja keras. Dia juga memiliki koneksi yang cukup baik, mendapat bantuan dari harimau putih, para malaikat, dan beberapa kultivator aneh namun cakap lainnya. Organisasinya cukup besar, tetapi saat ini mereka sedang mengalami masalah internal dan agresi dari luar," kata tetua pertama. Bab 1159. Upacara pernikahan telah berakhir. Setelah Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner memasuki kamar mereka, pintu kediaman mereka dikunci selama 3 hari 3 malam. Mereka baru diizinkan keluar setelah itu. Ini adalah tradisi Balai Bumi Suci. Ini adalah tradisi untuk memastikan bahwa pasangan pengantin baru dapat menyelesaikan misi mulia untuk meneruskan keturunan generasi berikutnya sesegera mungkin. Selama 3 hari itu, Tuo Bawaner melepaskan semua rasa malu dan sepenuhnya larut dalam hubungan intim dengan Xiang Shaoyun, berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan keturunan bagi klan Tuoba. Lagi pula, dia kehilangan orang tuanya karena kecelakaan di usia muda. Kakeknya lah yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sayangnya, dia seorang wanita dan tidak bisa mewarisi aula tersebut sesuai tradisi. Karena itu, dia menginginkan seorang putra yang dapat mewarisi aula tersebut atas namanya. Xiang Shaoyun mengetahui pemikiran istrinya, dan dia tidak membantahnya. Istrinya sudah cukup menderita untuk bersamanya. Dia tidak keberatan jika anak mereka menggunakan nama keluarga Tuoba. Bagaimanapun, anak itu tetap akan menjadi anak mereka. Pada hari keempat, keduanya pergi ke aula utama untuk memberi salam kepada kepala aula dan menerima ucapan selamatnya. Setelah menyelesaikan upacara, Xiang Shaoyun pergi untuk mengantar saudara-saudaranya dari Legiun Penguasa. Saat itu,
Mereka telah tinggal di sana selama sekitar setengah bulan. Sudah waktunya mereka kembali ke Akademi Naga Phoenix. Tuan Agung, apakah Anda benar-benar tidak akan kembali ke Akademi? Tanya Zhuge Zantian. Itulah yang diinginkan oleh semua saudara mereka. Xiang Shaoyun menepuk bahu Zhuge Zantian dan berkata, semua orang tahu bahwa aku telah diusir. Jika mereka menerimaku kembali sekarang, itu sama saja dengan menamparkan muka mereka sendiri. Lupakan saja. Kembalilah dan teruslah berlatih keras. Di masa depan, kunjungi aku di Sekte Ziling jika kau punya waktu, dan aku akan senang. Mereka semua tampak kecewa mendengar jawabannya. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun adalah pemimpin yang sangat karismatik. Semua anggota Overlord Legion sangat merindukannya. Baiklah. Jika di masa depan aku tidak punya tempat lain untuk pergi, kuharap penguasa akan menerimaku lagi, kata Zhuge Zantian terus terang. Pintuku akan selalu terbuka untuk kalian semua, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, mereka mengakhiri percakapan. Orang-orang dari Legion Overlord mulai pergi di bawah pimpinan orang-orang dari Aula Suci. Melihat punggung mereka yang pergi, Xiang Shaoyun berpikir, jika aku juga bisa mendapatkan bantuan mereka, aku tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan sekte ini. Para rekannya di Overlord Legion adalah para jenius paling luar biasa yang dimiliki dunia. Mereka semua akan menjadi pilar organisasi masing-masing di masa depan. Pada saat yang sama, mereka tentu saja diperlakukan sebagai harta berharga dari organisasi mereka masing-masing. Karena itu, tidak akan mudah untuk merekrut mereka ke pihaknya. Xiang Shaoyun kembali ke kediamannya dan bertanya kepada Tuo Bawaner tentang bahan-bahan formasi teleportasi. Dia mencoba mencari tahu seberapa besar bantuan yang bisa diberikan oleh Aula Suci kepadanya. Aku sudah bicara dengan kakek tentang ini, tapi dia ingin bicara denganmu sendirian, kata Tuo Bawaner. Oh, apakah pantas bagiku untuk berbicara langsung dengannya? Tanya Xiang Shaoyun, merasa agak malu. Aura di sekitar kepala Aula terlalu kuat. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti Xiang Shaoyun pun akan kehilangan kepercayaan dirinya di hadapannya. Tapi itu permintaan kakek, kata Tuo Bawaner tak berdaya. Baiklah, aku akan pergi menemui kakek, kata Xiang Shaoyun. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menghadap kepala Aula. Kali ini, kepala Aula tidak bertemu Xiang Shaoyun di aula utama. Sebaliknya, mereka bertemu di kediaman pribadinya. Bahkan, kediaman ini hanya berjarak tidak jauh dari tempat tinggal Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner. Desain kediaman itu cukup minimalis dan tidak terlalu mewah. Meskipun begitu, setiap benda di kediaman itu seolah memancarkan aura tertentu yang membuatnya istimewa. Kepala Aula duduk di halaman dan menyeruput teh. Aroma teh yang menyenangkan memenuhi halaman yang tenang. Xiang Shaoyun menghadap kepala Aula dan memberi hormat dengan penuh hormat. Kakek, Shaoyun datang untuk memberi hormat. Duduklah, kata kepala Aula dengan mata masih terpejam. Xiang Shaoyun melakukan apa yang diperintahkan dan duduk di sampingnya. Kepala Aula berkata, buatlah secangkir teh. Xiang Shaoyun menatap daun teh di hadapannya, dan pupil matanya menyempit. Dia berkata, apakah ini teh teratai salju 10.000 tahun? Teh teratai salju adalah varian daun teh yang hanya tumbuh di pegunungan bersalju. Teh ini sangat langka, terutama yang telah tumbuh selama 10.000 tahun. Satu teratai seperti itu nilainya setara dengan ramuan suci. Hanya satu tegukan saja sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Xiang Shaoyun telah membaca tentang teh teratai salju dalam beberapa catatan kuno dan mampu mengenalinya dari warna, kilau, dan pola pada daunnya. Meskipun sudah sangat tua, ini tetaplah sejenis teh. Silakan, kata kepala Aula sambil mengetuk meja dengan ringan, matanya masih terpejam. Xiang Shaoyun tidak berkata apa-apa dan bersiap melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi ketika dia melihat air yang sudah disiapkan, dia berseru lagi, apakah ini air mata air susu lonceng berusia 10.000 tahun? Air mata air Belmilek berusia 10.000 tahun itu sangat berharga. Bahkan para santo pun akan menjadi gila karena keserakahan ketika melihat sesuatu seperti itu. Namun kepala Aula menyuruhnya membuat teh dengan air itu. Bukankah ini terlalu boros? Dia sangat ingin menjauhkan air mata air Belmilek karena dia yakin memiliki cara lain untuk memaksimalkan nilai air tersebut. Hentikan omong kosong ini. Lakukan saja apa yang diperintahkan, kata kepala Aula, mulai sedikit tidak sabar. Xiang Shaoyun menenangkan dirinya dan dalam hati melafalkan mantra penenang hati sebelum mengambil peralatan yang tampak luar biasa di hadapannya. Dia adalah seseorang yang telah mempelajari teh sejak kecil. Meskipun sudah lama sejak terakhir kali dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan teh, pengetahuannya sebelumnya tetap ada. Karena air dan daun teh di hadapannya terlalu berharga, dia berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Untungnya, tingkat kultivasinya saat ini tidak lagi sama. Mentalitas dan pandangan dunianya juga telah berubah. Dengan demikian, dia bisa tetap tenang bahkan ketika menghadapi material tingkat suci. Lagi pula, dia sendiri juga memiliki beberapa barang tingkat suci.
Tak lama kemudian, ia selesai menyiapkan secangkir teh yang harum. Teh itu berkilauan dan jernih, memancarkan aroma yang menyenangkan. Hanya dengan menghirup aroma teh itu saja, seseorang akan merasa seperti melayang di awan. Teh yang begitu istimewa bukanlah sesuatu yang bisa disajikan begitu saja oleh organisasi lain. Saat Xiang Shaoyun mencium aromanya, dia mulai menelan ludah. Dia bersumpah bahwa ini adalah teh terbaik yang pernah dia buat. Dia menuangkan secangkir teh untuk Kepala Ola dan berkata, "Kakek, silakan cicipi tehnya." Kepala Ola tidak ragu-ragu dan meminum teh itu. Teh seperti ini tak tertandingi oleh ramuan obat yang paling berharga sekalipun. Teh ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi siapapun. Namun, Kepala Ola sama sekali acuh tak acuh setelah menghabiskan secangkir teh itu, dan dia berkata, "Lagi." Xiang Shaoyun menuangkan secangkir teh lagi untuknya. Kepala Ola bertindak sama dan menghabiskan secangkir teh tanpa ekspresi. Sekali lagi, Xiang Shaoyun menuangkan secangkir teh lagi. Kali ini, ia ingin sekali mencicipi teh tersebut. Ketika teko teh hampir habis, kepala asrama akhirnya membuka matanya dan berkata, "Tehnya diseduh dengan baik. Mengapa kau tidak meminumnya? Teko teh ini seharusnya untukmu." Xiang Shaoyun hampir pingsan karena marah. Bab 1160. Ini adalah secangkir teh yang diseduh dengan bunga teratai salju berusia 10.000 tahun dan air mata air susu lonceng berusia 10.000 tahun. Meminum secangkir saja dapat memperpanjang umur seseorang setidaknya 100 tahun. Teh ini juga akan membersihkan tubuh dan meningkatkan energi. Xiang Shaoyun ingin meminumnya, tetapi dia tidak berani tanpa izin. Karena itu, tentu saja sangat menjengkelkan ketika Kepala Aula memberitahunya bahwa teh itu hanya untuknya ketika tehnya hampir habis. Untungnya, masih ada cukup teh di teko untuk 2 cangkir. Xiang Shaoyun tak ragu lagi dan menuangkan 2 cangkir teh untuk dirinya sendiri lalu menghabiskannya. Saat teh masuk ke mulutnya, aroma menyegarkan memenuhi mulutnya. Untaian aura yang sedikit dingin mengalir ke tenggorokannya hingga ke perutnya. Seperti hujan di hari musim panas yang terik, proses ini memberinya sensasi yang sangat nyaman. Pada saat yang sama, untaian energi menyatu di organ dan anggota tubuhnya, membersihkan tubuhnya dari luka dan kotoran tersembunyi. Kekuatan hidup dan kesehatannya membaik, dan 9 untaian energi yang sangat murni memasuki ke 9 bintangnya. Ia tak berani menunda dan segera menyebarkan metode kultivasinya. Ia mulai memurnikan energi dalam tubuhnya, tak membiarkan sehelai pun terbuang sia-sia. Kepala Aula tak melakukan apapun. Ia duduk diam menunggu Xiang Shaoyun memurnikan energi dari teh tersebut. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, Xiang Shaoyun mendapati bahwa 9 bintangnya tumbuh dengan pesat, mendorongnya dari alam fondasi jiwa tahap 2 awal ke alam fondasi jiwa tahap 2 akhir. Bahkan hingga sekarang, bintang-bintangnya masih terus tumbuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 2 cangkir teh akan begitu ampuh. Dia terkejut sekaligus gembira. Pada dasarnya, Kepala Aula sedang menunjukkan kebaikan yang besar kepadanya. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit pertumbuhan selanjutnya. Jumlah energi yang perlu dikumpulkan hanya akan meningkat. Bahkan jika kecepatan penyerapan energi Xiang Shaoyun jauh lebih cepat, dia tetap membutuhkan waktu sebelum dia bisa maju. Bantuan dari Kepala Aula ini telah memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa agak kewalahan oleh bantuan tersebut. Bahkan setelah mencapai puncak tahap kedua, 9 bintangnya masih terus tumbuh. Dia memaksa bintang-bintang itu untuk berhenti tumbuh, dan dia mulai memurnikan dan memadatkan energi, lebih lanjut memperkaya fondasinya daripada langsung menuju tahap ketiga. Ketika Kepala Aula merasakan bahwa dia sedang memadatkan energinya, ekspresi takjub terlintas di matanya. Dia berpikir, fondasi anak ini sudah sangat kokoh, namun dia masih bisa memadatkan energinya lebih jauh lagi. Dia tahu betul betapa kayanya energi yang terkandung dalam teh itu. Seorang kultivator alam fondasi jiwa biasa dapat dengan mudah naik 3 tingkat setelah meminumnya. Namun, Xiang Shaoyun bahkan belum naik 1 tingkat pun. Sebaliknya, dia telah memadatkan energi berlebih, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Kebanyakan orang tidak akan melepaskan kesempatan untuk meraih terobosan ketika kesempatan itu datang. Tetapi Xiang Shaoyun mampu melakukannya, membuktikan bahwa ia memiliki karakter yang luar biasa. Setelah sekian lama, Xiang Shaoyun akhirnya membuka matanya. Ia memberi hormat kepada Kepala Aula dengan penuh semangat dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, kakek." Ia telah mencapai puncak tahapan tersebut dalam sekali jalan, sebuah kecepatan kemajuan luar biasa yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tubuhnya juga telah dibersihkan lebih lanjut dari kotoran. Suatu hari nanti ia akan berhasil membentuk tubuh yang bersih tanpa celah. Pada saat itu, ia akan memiliki tubuh Pseudo Sein. Bagi seorang manusia untuk melampaui kefanaan dan menjadi seorang Sein, seseorang perlu membentuk tubuh yang sempurna, menjalani transformasi kualitatif dalam dirinya. "Mengapa kau tidak berhasil menerobos?" tanya Kepala Aula. "Jumlah energi yang saya miliki tidak cukup untuk mencapai terobosan yang sesungguhnya."
Sebaiknya saya menggunakannya untuk memperkuat fondasi saya lebih lanjut. Saya akan mencapai terobosan setelah mengumpulkan lebih banyak energi, jawab Xiang Shaoyun dengan jujur. Tidak cukup untuk terobosan yang berarti. Menarik, kata kepala aula sambil tersenyum. Ia kini yakin bahwa fondasi Xiang Shaoyun jauh lebih kokoh daripada yang ia kira. Kakek, Waner pernah bercerita padamu tentang usahaku membangun formasi teleportasi, kan? Aku ingin tahu apakah ada bahan-bahan yang dibutuhkan di sini, tanya Xiang Shaoyun terus terang. Dia tidak ingin bertele-tele. Dia harus mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan secepat mungkin dan memperkuat pertahanan Sekte Ziling. Hanya dengan begitu dia bisa tenang dan fokus mengejar kekuatan tertinggi. Dan hanya dengan kekuatan yang cukup dia akan mampu melindungi rakyatnya sendiri dan tidak takut akan provokasi dari organisasi manapun. Kita tidak perlu terburu-buru membicarakan hal itu. Saya punya pertanyaan. Apakah Anda bersedia tinggal bersama Waner di aula suci ini? Tanya kepala aula. Xiang Shaoyun tidak tahu harus berkata apa. Ia takut akan menderita jika memberikan jawaban yang salah. Namun ia tak bisa menghindari pertanyaan itu, jadi ia menguatkan diri dan berkata, Waner sudah menikah denganku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Ayahku meninggalkan organisasinya sendiri. Aku ingin mewarisi apa yang ditinggalkan ayahku. Kuharap kakek bisa mengerti. Aku tahu, tapi organisasi itu bahkan bukan sepertiga dari kekuatan aula suci. Jika kau bersedia tinggal di sini bersama Waner, aku akan memberimu posisi kepala aula. Bagaimana menurutmu? Tanya kepala aula. Setelah sedikit ragu, Xiang Shaoyun menjawab dengan tegas, kakek, aku tidak mau. Apakah kau merasa klan Tuoba kurang memadai? Atau mungkin kau sebenarnya tidak menyukai Waner? Kau hanya mempermainkannya, kata kepala aula dengan nada marah. Tekanan yang sangat dahsyat menghantam jiwa dan dada Xiang Shaoyun, hampir membuatnya pingsan karena sesak napas. Dia mengertakkan giginya dan berjuang saat berbicara, bukan itu maksudku. Karena Waner menikah denganku, dia tentu saja harus mengikutiku. Organisasi ayahku mungkin kecil, tetapi aku yakin aku bisa mengembangkannya menjadi sesuatu seperti balai suci atau bahkan sesuatu yang lebih besar. Aku bisa melindunginya dengan baik. Ia tidak rela hidup bergantung pada seorang wanita. Ia memiliki ambisinya sendiri. Meskipun tawaran kepala aula itu menggiurkan, itu bukanlah yang diinginkannya. Ia tidak bisa meninggalkan apa yang ditinggalkan ayahnya, dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Ia juga tidak rela terikat di aula suci karena itu bukanlah jenis kehidupan yang diinginkannya. Kau terus mengatakan bahwa kau mencintainya, tetapi kau bahkan tidak mau berkorban untuknya. Seperti yang lain, kau hanyalah seorang munafik. Sebaiknya aku membunuhmu sekarang juga agar Waner bisa segera melupakanmu, kata kepala aula. Auranya melonjak, menyebabkan sekitarnya bergetar. Xiang Shaoyun tak sanggup menahan cobaan itu dan memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terkulai lemas. Penampilannya yang penuh semangat sebelumnya tak terlihat lagi. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau bersedia tinggal? Ulang kepala aula. Dengan tatapan tegas di matanya, Xiang Shaoyun menjawab, maaf, tapi tidak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.